Iklan ini akan tayang juga di IGTV. Jadi saran gue kalau teman-teman ada yang mau nonton tanpa iklan seperti ini, boleh nonton di YouTube ya. Linknya ada di bio gue. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai mengelola emosi. Nanti untuk narasumbernya ada teman gue, masih psikolog juga, namanya Jessica. Dia udah pernah bawain sesi sebelumnya. Kita kemarin sempat bahas mengenai kecemasan berlebih. Halo, yang udah pada join, thank you sudah join. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang tertarik seputar topik ini, mungkin bisa nonton tentang mengelola emosi ini sama yang kemarin ya, kecemasan berlebih. Itu narasumbernya sama masih Jessica juga. Itu sebentar kita invite dulu ya. Hai, Soalnya suara kedengeran. nggak kedengeran, jadi makanya keluar lagi. Oh ya ampun, kedengeran kok. Video kamu juga kelihatan kok, aman-aman. Ya, hari ini Gincu terlihat Oh, loh luar kelihatan ya. biasa. Persiapan dong, kan paling enggak ginjunya on, gitu. Iya, bener. Nggak apa-apa, kita mah kerja dari Iya. rumah juga. Yang penting dandan dikit lah ya. Yang penting dandan dikit sehingga terlihat terpercaya. Betul, betul. Ya, mungkin nanti buat teman-teman yang join gitu, tiba-tiba muncul atau nanti nonton untuk di IGTV-nya, kenalin lagi, namanya Jessica. Jessica ini psikolog di bagian klinis ya. Biasanya menangani mungkin kasus-kasus Iya, terkait dengan psikologi dewasa, tapi kalaupun ada hal lain yang mau didiskusikan atau dikonselingin, mungkin bisa kali aja sih ya. boleh banget gitu. Kalau misalkan siapa tahu nggak tahu kan, apa namanya harus kemana, handle gimana ya Mhm, kita bisa ngobrol dulu aja nggak apa-apa. Paling kalau emang mhm. nanti butuh referral, kan aku akan bisa kasih referensi ya harus kemana gitu. Betul, betul sekali. Sama seperti teman-teman kalau Mm-mm. ada yang suka curhat ke aku tiba-tiba, wow, this is di luar apa yang aku bisa ya langsung mesti lempar-lempar. Ini kontak ke teman-teman yang lain. Iya, Gitu. mungkin soal buat Heeh, teman-teman ini kali ya mikirnya kalau udah judulnya psikolog tuh bisa menangani semua gitu ya. Padahal benar, sebenarnya psikolog tuh juga ada spesifikasinya, ada spesialisasinya betul. juga. Mungkin buat teman-teman juga bisa tahu gitu. Iya, tapi sebenarnya ya Jess ya, ini kita ngobrol sedikit aja sambil Mm-mm. nunggu yang lain join lagi ya. Tapi dengan adanya mereka mulai menyadari untuk ke psikolog aja, itu kayaknya kita harus apresiasi deh. Karena kan dulu-dulu kan orang kalau ke psikolog tuh Benar-benar, selalu mikirnya, aduh gue ada gangguan jiwa gitu, makanya gue ke psikolog gitu kan. Padahal benar, sekarang tuh enggak. benar-benar, benar. Kasus-kasus simple pun Iya, yang mungkin mereka udah nggak bisa handle sendiri, akhirnya mereka datanglah ke psikolog gitu ya. Jadi awareness kita sudah benar. mulai berjalan. Oh iya, awareness dan mungkin bisa dibilang mispersepsinya ya udah Ya. mulai lebih lurus nih ya. Mungkin yang dipikir tadinya emosi itu nggak penting, emosi itu mungkin nanti ada kita jelasin sedikit lah ya. Itu tuh akhirnya mereka jadi lebih lebih bisa mengakui bahwa kayaknya memang saya butuh untuk berkonsultasi untuk masalah ini. Betul. Jadi itu udah langkah yang oke banget sih. Mhm. Aku bukan promosi loh, tapi Mhm. memang mengelola emosi tuh sepenting itu, Ya, guys. Ya elah, benar. guys. Gak apa-apa, sambil promosi juga it's okay. Karena balik lagi gitu. Maksudnya kayak aku mengundang dirimu Ah, untuk datang gitu ya sebagai narasumber kan salah satunya adalah biar teman-teman tuh lebih aware gitu. Maksudnya pertama yang pasti poinnya adalah ketika kita ketemu psikolog tuh kita bisa bercerita banyak. Beda lah ketemu psikolog gitu kan. Memang sih bayar dibandingkan curhat sama temen kan Iya, kadang nggak bayar. Paling cuma bayarin makan sama minum gitu ya. Tapi kan kalau ketemu psikolog kan secara confidentiality kan ya ibarat cerita kita nggak mungkin diumbar-umbar ke orang gitu kan. Dan mungkin kalian juga iya, dibantu untuk menemukan solusi gitu dari permasalahan kalian kan. Jadi makanya sebenarnya sih iya. dengan kalian teman-teman yang udah nonton gitu, dengan kalian aware gitu untuk nanya ke gue ataupun nanti ke Jess kita tentang masalah apapun, kita welcome. Tapi ketika sudah di luar jangkauan atau ranahnya kita pasti akan referensikan ke teman-teman yang lain yang lebih lebih apa ya, lebih cocok gitu kali ya.
Iya benar gitu. Dan memang kadang-kadang juga kan ada yang pemahamannya overlap ya antara misalkan psikolog, sesimpel psikolog sama psikiater aja orang tuh masih overlap kan ya, gitu. Nah ada beberapa orang yang waktu itu datang ke aku juga dikiranya itu dihandle sama psikolog gitu. Cuman karena nggak tahu ya akhirnya aku refer itu ke psikiater. Tapi kan paling tidak kita bisa ngasih referral mana psikiater kenalan kita yang juga cukup proper menangani masalah dia gitu ya. Karena memang nggak semua nggak semua problem itu kita langsung handle ke psikolog. Mungkin butuh ada stepnya dari psikiater dulu gitu. Betul. Karena kita bukan mbah dukun yang bisa menangani semuanya gitu kan. Ember. Oke. Udah gitu kalau ketemu sama psikolog dilihat lagi ya dikira jedatnya itu bisa mengatakan segala tentang dia gitu. Bener kan. Jadi baca gimana orangnya. Bener. Halo. Bener. Mbak tolong baca saya. Oke, baca bagian mananya gitu. Kita suka bingung juga kadang ya. Emang makanya ya ampun dikira jedatnya banyak tulisan kali kan gitu. Tapi ini menarik banget sih, maksudnya hal-hal yang dari dulu masih kita alami sebenarnya, tapi makin kesini orang makin aware, makin tahu juga gitu ya, maksudnya beda nih psikolog sama psikiater gitu-gitu. Nanti kita harus bahas terpisah kayaknya untuk membedakan hal itu biar orang nggak salah kaprah lagi gitu ya. Oke. Tanpa berlama-lama, Jess, mungkin ini udah pada join juga, udah mulai pada penasaran nih tentang topiknya mengelola emosi gitu. Langsung kita mulai aja kali ya, gitu. Dari dasar deh, apa itu emosi? Nah ini mungkin orang tuh juga cukup overlap kali ya sama emosi, feeling, mood gitu ya. Dan memang sih orang Indonesia sebenarnya memiliki bisa dibilang perbendaharaan kata yang cukup terbatas ya untuk membedakan ini ya. Tapi pada dasarnya emosi itu tuh sebetulnya adalah reaksi. Reaksi yang kita berikan ketika kita menghadapi suatu kejadian spesifik. Jadi kejadian spesifiknya itu jelas dari eksternal gitu ya, kemudian kita bereaksi terhadap hal itu. Misalkan kita yang takut anjing, ngeliat anjing langsung kaget, takut. Nah itu adalah reaksi yang kita keluarkan gitu. Nah atau misalkan baru lagi nyetir mobil tiba-tiba ada motor set gitu kan, kita kaget. Nah itu adalah reaksinya. Jadi kejadiannya spesifik dan langsung kita bereaksi gitu. Ngatain orang termasuk emosi juga ya? Kan tadi kan bilang disalip, biasanya gitu. Kalau disalip gitu sama motor di jalan kan bukan kaget, langsung ngatain itu emosi. Kayaknya nggak cuma disalip motor ya, disalip apa juga sebenarnya emosi ya. Disalip teman misalkan saya, jadi curhat loh nanti. Halo Devin, bosku, ini ada yang join juga nih. Iya, nah jadi orang tuh sering kali mungkin salah menempatkan terms ya. Ada yang bilang, gue nih emosi banget sih, maksudnya tuh sebetulnya marah gitu kan. Atau misalkan orang yang sensitif atau orang yang gampang nangis dibilangnya, tuh emosional banget sih. Enggak, itu sebetulnya emosi itu adalah semuanya. Ya happy, ya sedih, ya takut, semua tuh adalah emosi. Jadi bukan spesifik ke marah doang. Dan yang paling penting adalah harus ada sesuatu yang jadi pemicu ya, kejadian spesifiknya apa. Iya, gitu. Kenapa gue ketawa, karena emang gue ketemu orang yang marah gitu, dia bilang, duh gue lagi emosi nih, padahal yang dia maksud gue lagi marah gitu kali maksudnya ya. Benar. Padahal sebenarnya kayak konsep ini sih, bau gitu ya. Sebenarnya bau itu kan macam-macam ya, bisa wangi, bisa tapi dibilang kalau bau tuh ya nggak enak gitu kan. Padahal sebenarnya ya bau tuh ya ini yang bisa kerasa di hidup, tapi diidentifikasikannya macam-macam gitu. Iya benar. Nah bedanya lagi nanti ke perasaan tuh adalah jadi gini, perasaan tuh sebenarnya kayak tiket terusannya emosi gitu loh. Jadi ketika kita bereaksi, kemudian kita mempersepsikan kejadian itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan hal-hal sudah pernah kita lewati gitu. Jadi kalau emosi tadi soalnya sifatnya sementara, cepet banget terjadinya. Kayak kalau kita kaget atau marah tuh biasanya langsung udah gitu aja. Nah, perasaan yang mengikutinya setelah itu namanya feeling. Oke. Gitu. Jadi perpanjangannya. Jadi ketika kita misalkan contohnya mungkin ya lagi nyetir tadi kan kaget, terus tiba-tiba habis kaget
kita langsung ngeliat, ada yang keserempet nih, kita jadi cemas karena menurut pengalaman kita biasanya abis ini tuh kena marah nih sama entah mungkin orang rumah atau gimana gitu. Nah, bedanya lagi sama mood itu nggak bisa jadi nggak ada kejadian yang spesifik, tapi berlangsungnya cenderung lama. Contohnya misalkan kayak gini, lagi PMS, kan biasanya moodnya nggak bagus, moodnya low gitu ya, bilangnya gitu, atau nggak lagi bad mood gitu, atau bisa tiba-tiba bangun itu karena kita ngerasa lagi kecapean atau cuaca juga lagi nggak enak, jadi tiba-tiba kerasa nggak enak aja moodnya, atau sendu lah ibaratnya gitu. Nah itu adalah mood. Tapi intensitas emosi yang tinggi itu tadi ya, kan orang kan emosi tekanannya beda-beda ya gitu, yang menjadi impact buat dia. Nah bisa jadi emosi ini bisa jadi mood juga gitu. Misalkan contohnya kita ditinggal sama orang yang kita sayang nih, misalkan meninggal gitu kan, itu kan adalah kadar emosi yang intensitasnya cukup tinggi ya gitu kan. Nah itu mungkin bisa berlangsung cukup lama. Nah itu bisa jadi mood juga. Gitu. Ya sebenarnya kalau tadi lu jelasin ya Jess ya, gue juga jadi tiba-tiba mikir, berarti kita tuh ada 3 term yang kita bisa pakai: emosi, feeling atau perasaan, dan juga jadinya mood gitu ya. Kalau misalkan itu kan kita bilang dalam bahasa Inggris enak tuh 3 kata berbeda, tapi kalau di bahasa Indonesia itu kadang sebenarnya jadi sama, seakan-akan kan gitu, padahal sebenarnya konsepnya beda. Benar gitu. Dan sebenarnya arti katanya juga bisa beda sih. Emotion, ada kata motion di situ. Emosi itu bisa menggerakkan kita melakukan sesuatu. Betul. Jadi pokoknya ketika kita bereaksi itu terhadap suatu kejadian, itu biasanya habis itu diikuti dengan tindakan. Sementara mungkin kalau mood bisa jadi enggak gitu kan. Iya benar. Gitu. Iya, tapi jadinya tuh, gue jadi mikir ya, kadang tuh gue suka bilang, aduh mood gue nih kayak lagi gak enak nih, gue lagi ngerasanya gloomy gitu. Nah, gue jadi mikir sendiri, gloomy yang gue maksud itu sebenarnya feeling kah, mood kah gitu. Iya kan? Itu makanya nanti kita perlu kenali lebih dalam. Ada Mbak Diana. Halo Mbak Diana. Tolong saya jangan divalidasi. Ini dosen nih, lihat Mak nih. Mungkin kan dia nonton juga gitu. Iya, balik lagi by the way untuk teman yang udah join dan nonton, kalau ada pertanyaan dengan apa yang barusan kita diskusikan, silahkan nanya ya, maksudnya boleh add di komen juga biar nanti kita bacain, karena siapa tahu pertanyaan kalian juga pertanyaan yang mau ditanyakan teman-teman yang lain, cuma mereka belum sempat bertanya gitu ya, jadi biar bisa terjawab. Iya benar. Oke, lanjut Jess. Ya begitu. Jadi kurang lebih tuh sebenarnya emosi itu artinya itu sih. Di mana reaksi itu yang memunculkan tindakan. Nah, problemnya di sini adalah kita ini bisa bertindak dengan tepat atau enggak gitu. Gitu. Kita bisa mengendalikan tindakan kita ini atau enggak, karena dampaknya kalau misalkan kita bisa, nanti ada sih aku akan jelasin lebih banyak mengenai dampaknya, tapi secara logikanya aja ya, kalau kita tidak bisa mengontrol tindakan kita ketika kita mengalami suatu reaksi emosi, kita bisa jadi salah mengambil tindakan. Iya, gue mikir gitu sih. Emosinya, tapi kalau yang emosinya lagi negatif, berarti kan emosi ada positif dan negatif bukan sih? Benar. Nah, ini kita lanjut lah. Mungkin aku mau jelasin dulu sedikit ya mengenai komponen-komponen apa sih yang terkandung dalam emosi ini. Jadi emosi ini tuh selain apa ya? Selain mungkin feelingnya kita rasain itu juga ada tindakannya atau respon tubuh yang mungkin terjadi. Ngerasain nggak sih kalau misalkan nih ada lagi merasakan emosi tertentu, tiba-tiba ngerasa kayak deg-degan, denyut jantungnya semakin meningkat, atau mungkin kecepatan bernafasnya, atau mungkin pas kita lagi kaget, nah itu pupil mata tiba-tiba kayak membelalak gitu. Nah itu adalah bagian dari cara kita mengekspresikan emosi. Gitu. Cuman memang di setiap budaya tuh sebenarnya mayoritas pengekspresiannya tuh hampir sama ya. Orang kalau kaget tuh pasti ya membelalak gitu ya. Kalau orang senang pasti tersenyum lebar gitu kan. Tapi mungkin di beberapa budaya cara pengekspresian emosinya itu bisa jadi sedikit berbeda gitu. Coba secara umum sih sebenarnya yang kita kenali sama. Nah,
bicara mengenai tadi yang kamu bilang emosi positif negatif. Emosi itu ada, ya betul. Sebenarnya kalau untuk lebih mudah dikenali ya emosi itu dibagi menjadi dua sih ya. Ada emosi negatif dan ada emosi yang positif. Jadi nggak melulu emosi itu jelek ya, gitu. Maksudnya bukan jelek, maksudnya tidak melulu emosi itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, enggak. Tapi ada juga yang menyenangkan, kayak yang tadi aku bilang, gitu kan. Emosi adalah semua hal yang kita alami, gitu kan. Yang negatif itu yang biasanya sih kita merasanya kurang jadi enak ya, kurang menyenangkan buat kita gitu. Dan biasanya ketika kita mengalami emosi yang negatif, cenderung atensi kita terhadap suatu hal jadi menyempit. Karena kita fokus sama masalah atau sama kejadian yang kita alami yang menimbulkan rasa nggak enak gitu. Ya, benar-benar. Semoga teman-teman yang pada nonton nih bisa langsung sambil refleksi diri. Oh iya benar nih, ketika emosi gue lagi tidak menyenangkan. Kalau hostnya gimana hasil refleksinya? Sambil mikir memang, sambil refleksi ini. Wah iya ya benar ya gitu. Iya, biasanya kalau kita lagi mengalami emosi yang nggak enak tuh pasti kita jadi fokusnya ke situ gitu. Ada temen yang mungkin lagi bercanda gitu ya, bodo amat gitu. Atau mungkin sensi. Iya, sensi gitu kan. Apalagi kalau dibercandainnya yang physically lagi gitu. Kalau perempuan gitu kan pasti langsung marah-marah. Iya gitu. Nah, terus kemudian ada yang emosi positif. Nah, emosi positif ini mayoritas adalah hal-hal yang membuat reaksi yang membuat kita merasa nyaman, tenang gitu ya. Itu menyenangkan di kita. Balikannya dengan yang tadi, emosi negatif. Kalau tadi menyempit atensinya, kalau emosi positif itu justru membuat kita menjadi semakin luas atensinya. Gitu. Ya kita kalau lagi happy tuh bisa memperhatikan banyak orang gitu. Bisa jadi lebih peka, bisa jadi lebih gitu. Bisa jadi lebih ya kayak punya ruang lebih untuk memperhatikan orang sekitar atau keadaan sekitar gitu. Tapi apakah emosi negatif itu memang tidak baik? Enggak juga. Gitu. Jadi bukan berarti semua yang diciptakan ada yang negatif positif tuh pasti ada fungsinya. Betul. Asal takarannya harus seimbang, maksudnya tidak berlebihan. Yang berlebihan itu yang nggak baik gitu. Iya. Memang semua yang berlebihan nggak baik memang. Ember. Gitu. Nah, kalau emosi yang negatif itu apa sih fungsinya? Ya, justru kalau misalkan kita merasa emosi negatif, contoh misalkan kita jadi takut gitu kan, waktu lagi jalan malam gitu, kita takut karena di jalan sendirian, kita jadi lebih aware. Betul, lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati gitu kan. Terus kalau misalkan ketika kita mengalami kesedihan gitu kan ya, Oke, jadi kita jadi tahu next time mungkin antisipasinya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya fungsinya ada kok gitu. Hanya saja kalau berlebihan sifatnya jadi lebih destruktif ya, jadi lebih sifatnya jadi bisa dibilang menghancurkan kita lah gitu. Kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. Gitu. Betul. Jadi biar teman-teman yang di sini juga lebih aware. Maksudnya gini, ketika kalian mengalami emosi negatif juga kalian harus mengenali gitu. Maksudnya gini, ketika kalian merasa tidak nyaman gitu ya dengan apapun, kok kayaknya yang dirasa nggak nyaman nih, coba dikenali emosi apa yang lagi ada dalam diri kalian, mungkin maksudnya just tadi, dan mungkin bisa diantisipasi atau dialihkan emosi yang negatifnya itu menjadi hal yang sebenarnya positif kayak tadi. Misalkan kalau takut gitu bisa jadi kan kita jadinya hati-hati gitu ya. Tapi kalau memang terlalu takut akhirnya jadi paranoid, itu malah yang destruktif. Maksudnya gitu nggak sih? Mungkin bukan dialihkan ya. Nanti kalau misalkan kita bicara dialihkan jadinya beda lagi nih. Oh iya gitu benar. Tapi lebih dikenali dan lebih dilihat lagi sebenarnya meaningnya tuh apa sih. Gitu. Kalau kita bilang dialihkan nanti jadinya bisa dibilang ignoring atau avoid nih. Gitu. Oh ini apa nih? Panjang banget ada ngasih surat cinta. Iya benar, yang tadi kita bahas nih kata Mbak Diana. Kan benar tadi kan gue bilang juga, gue emosi nih, padahal saya lagi marah gitu. Cuma identiknya tuh emosi tuh marah gitu. Padahal kan emosi tuh lebih dari itu gitu kan.
benar gitu. Itu yang sebenarnya aku juga gini ya, bingung juga sih, maksudnya mau ngomong ke orangnya kan, soalnya kan orang-orang ini kan udah terbiasa dengan apa ya, menggunakan istilah dapat langsung, nggak dicari tahu dulu, benar pakai salah gitu. Iya, benar, memang malah sesat memang akhirnya. Makanya di sini tugas kita adalah nggak usah yang gimana-gimana, kan paling enggak meluruskan dulu aja deh ya perspektifnya gimana gitu, supaya nanti nggak salah lagi kaprah. Atau misalkan paling simpel deh, dibilang autis tuh apa sih gitu. Kayak gitu-gitu loh maksudnya. Padahal sebenarnya kan itu artinya beda ya gitu. Atau misalkan orang lagi stres banget, itu gue depresi. Halo, hati-hati. Depresi itu nggak segitunya, tidak seperti itu loh bayangannya gitu. Benar. Itulah kurang lebih. Ya, setuju gue dengan apa yang tadi lo sampaikan. Oke, nah berarti balik ya, nih mudah-mudahan sih teman-teman yang nonton gitu ya, entah yang nonton live ataupun nanti di IGTV udah mulai clear nih. Oh ya, ternyata selama ini kata-kata yang gue gunakan itu salah loh gitu ya, biar lebih memperbaiki lah ya gitu. Jangan ditegur tapi kalau temen yang salah, maksudnya yang kayak tadi misalnya kan kayak temen gue gitu, duh gue lagi emosi, itu bukan emosi tapi marah gitu kali ya, gitu aja. Dikasih tahu ya, jangan ngosot sotoy. Dikasih tahu aja. Nanti gara-gara udah pernah dengerin langsung ya, hey gak boleh, nggak gitu cara ngasih tahu. Tapi benar sih Jas, mungkin gini, gue jadi mikir juga ya, apakah memang di Indonesia itu, terutama Indonesia ya, apakah memang orang-orang tuh secara kosakata kurang memahami gitu. Maksudnya gini, apakah orang cuma taunya tuh marah kek, sedih kek, happy kek, semuanya cuma taunya emosi. Jadi ketika merasa sesuatu, mereka cuma bilang, nih gue lagi emosi. Tapi kan kita bisa kayak probing lagi, lu lagi ngerasain emosinya yang mana ya gitu. Karena kan ternyata emosi tuh banyak gitu loh. Iya, benar. Bisa jadi mungkin karena memang kedalaman pemahaman mengenai kata-kata itu tadi, atau bisa jadi juga karena ini kita kan memang tidak terbiasa ya untuk membahas mengenai emosi. Kita tuh dari kecil juga tidak banyak diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan emosi kita, at least paling tidak menggambarkan apa yang kita rasain. Jadi akhirnya kita pun jadi nggak bisa mengenali sebetulnya apa sih kata yang tepat untuk bisa mengungkapkan itu. Betul. Makanya kadang kalau gue tuh sering banget gini deh, misalkan ada orang yang nanya gitu ke gue, gimana gitu, misalkan perasaan lu hari ini atau emosi lu hari ini gimana gitu, gue bingung mau jawabnya. Pasti karena cuma tanya, oh iya oke kok, baik kok, fine gitu. Tapi nggak ketahuan yang mana gitu. Iya benar, itu bisa jadi juga karena kita kebiasaan untuk bisa dibilang jawab seadanya aja gitu. Iya. Bahkan kita jadi nggak bisa membedakan sebenarnya kita yang baik-baik saja dengan kita yang tidak baik-baik saja itu seperti apa sih gitu. Betul. Biasanya, iya tuh mungkin untuk sugar coating. Wah, benar, terima kasih Mbak Astia. Iya, gula-gulaan deh. Nah, kita bicara mengenai nih, karena marah dianggap nggak baik untuk dilakukan. Iya benar. Jadi memang kita tuh diperkaya dengan banyak mitos mengenai emosi ya. Contohnya adalah kayak kalau marah itu nggak baik. Kalau misalkan saya nggak bisa mengontrol emosi itu nanti orang anggap saya rendah. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Benar. Atau disupres gitu loh. Diajarinnya dari kecil tuh kayak kamu tuh nggak boleh. Iya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadinya tuh lempeng. Jangan nangis, nggak boleh nangis. Iya kan. Terus kalau misalkan jangan nangis, nanti orang remehin kamu, nanti kamu dianggap lemah, kayak gitu loh. Itu yang akhirnya bikin orang jadinya nggak mau terbuka sama emosinya dia. Padahal sebetulnya merasa marah itu nggak salah, merasa sedih itu nggak salah. Hanya saja tindakan yang kita lakukan untuk mengatasinya atau untuk menyampaikannya itu tepat atau enggak gitu. Itu justru yang harus dikelola. Betul, setuju. Oke. Ada lagi nggak mitos-mitosnya gitu? Karena kayaknya kalau kita ngomongin banyak sih mitos-mitos lalili tentang banyak emosi, banget. Ya kan?
banyak banget. Kayak misalkan contohnya gini, yang paling bikin akhirnya orang jadi nggak mau ke psikolog tuh ya. Bias, ada yang bilang kayak misalkan aku harus bisa menyelesaikan nih masalahku sendiri tanpa bantu orang lain. Gitu. Atau misalkan contohnya kayak gini, aku nggak boleh ngerasain kayak gini, soalnya di kondisi yang sama, kayaknya orang nggak ngerasain kayak gitu deh. Iya, benar. Atau misalkan contohnya kayak apa aja? Misalkan contohnya kayak kita dikatain sesuatu gitu kan, terus kita marah, kita kesel gitu kan, tapi teman yang lain tuh bisa ketawa-ketawa aja, ya apa namanya, dan bilang kalau misalkan mereka nggak tersinggung misalkan, tapi kita tersinggung, ya nggak apa-apa kan, persepsi orang kan reaksi orang terhadap berbagai hal tuh bisa beda-beda gitu. Betul. Hanya saja itu gimana cara kita mengelolanya, mengendalikannya sehingga kita tidak mengeluarkan tindakan yang jadi nggak tepat. Betul. Jadi nggak apa-apa loh kalau sedih, teman-teman. Tiba-tiba gue mikir gini, teman gue ada sempat yang cerita juga gitu. Dia bilang gini, dia tuh biasanya kalau ketika emosi gitu ya, maksudnya mungkin lagi kesel, lagi marah gitu ya. Dia bilang akhirnya dia tahan gitu loh, dia nggak ungkapin itu tapi kesel sendiri, karena dalam diri sendiri, terus akhirnya perilaku yang muncul nangis gitu, maksudnya karena dia tuh kayak nggak tahu gimana sih cara untuk meluapkan emosi yang di dalam dirinya gitu. Itu ada penjelasannya nggak? Iya benar. Apa nih maksudnya penjelasan mengenai kenapa dia akhirnya jadi nggak bisa mengungkapkan atau gimana? Iya, kenapa dia jadi tidak bisa mengungkapkan gitu? Apakah memang ya ini gue juga nggak sempat tanya sih karena apa gitu, cuma dia sendiri merasa itu masalah sebenarnya ketika gue nggak bisa mengungkapkan emosi gue tuh jadi masalah karena apa? Gue nggak bisa menyampaikan apa yang gue rasain kepada orang lain, dan apa ini kan biasanya kan kalau kayak kesel, marah, emosi kan pasti dengan pihak lain gitu ya, ibaratnya nggak mungkin karena diri sendiri gitu. Nah ketika hal itu muncul tuh dia jadinya kesel sendiri, nggak bisa ngungkapin, ya udah jadinya tuh kayak frustasi sendiri gitu. Ada nggak yang kira-kira bisa dilakukan ketika mengalami kondisi seperti itu? Oke, ini kita udah mulai masuk ke bagaimana mengelola emosi berarti ya. Karena sebenarnya hal pertama yang harus kita lakukan, yang bukan harus kita lakukan, tapi aku mau garis bawahi adalah yang harus kita pelajari. Karena gini, mengelola emosi adalah long life learning, jadi itu terus berlangsung dan praktis gitu ya. Perlu diingat, praktis. Jadi nggak bisa hari ini belajar, besok udah jago. Tolong. Bukan sulap. Ya, gitu. Bukan sulap, bukan zikir. Karena gini, kamu udah menahan emosi, kamu sudah mengelola emosi dengan cara yang kurang efektif bertahun-tahun, lalu kamu ingin langsung, hello, kita bukan bikin Indomie, Ibu Bapak. Gitu. Nah, jadi hal yang pelan-pelan yang harus kamu lakukan adalah justru mengenali dulu emosimu. Gitu. Kenali dulu, kayak orang, kalau misalkan kita nggak kenalan, kita nggak bisa tahu gimana cara ngajak dia ngobrol, cara ngadepin dia kayak apa, ya nggak sih? Lu mau bilang, sama emosi juga sayang gitu. Oh iya benar, tak kenal sama kata sayang, emosimu sayang, gitu. Gitu. Jadi memang kita harus kenali dulu emosinya itu seperti, kita harus kenali dulu lah ya emosi. Malah kadang ada klien gue tuh yang pernah waktu itu, saking dia nggak tahu ya apa yang dia rasain gitu tuh, googling dia, ada namanya wheel of emotion gitu ya, itu juga pernah aku kasih ke beberapa orang. Jadi wheel of emotion tuh kayak lingkaran yang isinya sad, misalkan sedih itu pecahannya apa gitu, terus kemudian angry itu pecahannya apa, jadi orang marah tuh marahnya karena apa gitu, marahnya karena apa, terus apakah misalkan contohnya, kalau aku ambil contoh gini ya, marah itu lebih ke karena frustrated kah atau lebih ke hateful kah gitu, apa macam-macam gitu. Betul. Nah itu nanti bisa dilihat tuh apa yang sebenarnya kamu rasain di situ. Nah itu harus kenal dulu. Tapi memang mungkin untuk beberapa orang yang tidak terbiasa melakukan hal ini akan susah ya. Betul. Pasti akan susah sih. Benar. Nih by the way, gue sekalian tunjukin ya Jess, nggak tahu kelihatan apa enggak nih, wheel of emotion nih kalau kalian googling kayak gini nih. Mantul cuy. Ya gitulah ya. Nah tapi gitu benar kayak Jess bilang gitu. Kita tuh mungkin hanya selama ini mengenal emosi itu cuma beberapa macam, dan begitu dilihat ini banyak banget cuy. Iya, banget. Jadi, dan itu sebetulnya mungkin belum semuanya kali ya, karena gradasinya itu kadang-kadang beda-beda tipis juga nih. Iya, benar.
contohnya misalkan ya, kalau orang takut itu salah satunya ada rasa insecure. Nah, insecure itu ada rasa inferior gitu, ada inadequate berarti itu merasa kurang mampu. Kalau inferior itu kan berarti merasa kayak kecil gitu. Itu kan satu hal ya, itu kan apa sih, perasaannya gradasinya tuh cukup beda tipis, tapi paling tidak kita bisa mengenali dulu aja yang besarnya dulu deh gitu, latihan dulu gitu. Wow, jadi kalau misalkan lagi ngerasain apa, ya kita bisa ngerasain dulu gitu. Kita bisa tahu dulu itu apa deh, tahu dulu aja, tahu dan memberikan nama, mengidentifikasi dan memberikan namanya dulu. Karena orang juga kadang-kadang nggak bisa loh ngasih nama itu. Gue sendiri, Jessica. Saya marah. Iya, gue sendiri ngalamin gitu. Karena kan kayak tadi gue bilang gitu, gue tuh sempat nyari-nyari ketika kita mau bahas ini, yang kita mau bahas ini sebenarnya dari bulan lalu kan. Terus gue kayak penasaran gitu ya, gue sempat nyari, cuma bukan Wheels of Emotion ini. Jadi gue tuh tiba-tiba kayak download salah satu aplikasi tuh ada di handphone gitu ya. Nah itu tuh setiap hari tuh kita disuruh kayak latihan tuh nggak, Jess? Karena gue tuh nggak pernah tahu emosi gue tuh apa. Karena gue cuma taunya tuh marah, senang, sedih, takut. Udah, cuma itu doang, kayak di film tuh nggak lo, film kartun gitu, cuma itu doang. Terus pas gue download aplikasinya itu, kan kita disuruh check-in setiap hari tuh, kayak buat analisa emosi kita kan. Gue bingung loh, gitu pas gue lihat banyak banget, kayak lu bilang, gradasinya banyak. Terus kayak gue tuh ketika gue baca kata ini sama ini kok beda tipis banget, bedanya di mana gitu. Itu sulit banget. Memang harus terbiasa. Itu perlu direnungi deh. Maksudnya emang perlu dirasa-rasain gitu. Itu tuh kenapa sih? Makanya memang perlu tuh kita kenali dulu, dan memang untuk mengenalinya kita juga ya butuh waktu sih gitu kan. Nggak bisa sih langsung gitu karena memang itu proses ya gitu. Karena orang bisa marah tapi kayak tampilannya kayaknya nggak marah gitu. Atau mungkin orang tuh merasa marah tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dia marah gitu. Betul. Karena biasanya hal ini terjadi tuh karena terlalu sering denial atau terlalu sering avoid. Jadi ada emosi nggak mau dipikirin, karena nanti kalau aku berurusan sama emosiku, segala urusanku rusak, hancur, berantakan gitu tuh biasanya. Kayak segala sesuatu tuh harus dilogikin. Gitu. Gue kepikiran apa tuh nggak, Jess, tiba-tiba pas tuh ngomong gini. Kalau gitu ya, kadang kalau gue ngomong, gue tidak merasa gue emosi sih. Kadang mungkin intonasi suara gue agak tinggi, atau mungkin gue jadi denial kayak lo bilang gitu. Cuma ketika misalkan orang sekitar gue udah bilang, jangan ngegas dong ngomongnya. Wah, gue langsung mikir nih, gue bagian mana dari gue nih ketika ngegas, emosi apa nih gitu loh jadinya. Iya, benar gitu. Dan orang tuh biasa jadi gitu ya, apa sih, ada yang gini, ada yang waktu curhat sama gue gitu, terus gue tanyain mengenai emosi, ini jawabnya hasil berpikir melulu, thinking terus gitu. Sampai gue cuma bisa bilang, enggak, bukan apa yang lo pikirkan, apa yang lo rasain. Itu tuh juga kadang-kadang butuh ini. Karena mungkin orangnya sering avoid, atau atau contohnya kayak gini deh, karena takut judgement orang, akhirnya orang jadi terbiasa untuk menahan. Nah, menurut mereka, menahan emosi itu, atau menyimpan, memendam emosi itu adalah suatu hal yang positif. Itu adalah cara mengelola emosi yang efektif. Enggak, gitu. Justru kalau kamu menahan terus-terusan, lama-lama itu akan juga jadi bom waktu, akan jadi bola salju gitu ya. Lama-lama karena kamu menahan terus ya, mengabaikan, jadi kamu nggak pernah kenal emosi kamu. Pas ditanya nggak tahu, atau bisa yang parahnya gini adalah nggak punya emosi lagi, flat. Bahaya kan tuh. Kita melakukan sesuatu tuh nggak ada nuansa emosinya gitu ya. Gitu. Benar, karena gue juga kepikiran itu. Kalau Agatha pernah sebenarnya bukan ngalamin sih, mungkin pernah ketemu orang tuh yang kayak gue ngerasa kok lempeng aja gitu loh, nggak tahu kapan dia sedih, kapan dia marah, kapan dia happy. Mau denger. Kan kita kadang kalau ngedenger orang gitu ya, ada yang cerita lucu kan kita ketawa gitu ya, maksudnya ikutan kayak happy gitu. Ada ekspresi. Ini lempeng, Jess. Diam doang mukanya lempeng. Kan kita juga mikir ya, ini orang kenapa ya gitu ya. Kenapa ya mungkin. Iya. Waduh, kenapa nih Paluki? Iya. Ya contohnya kayak gitu sih. Jadi orang tuh butuh belajar memang untuk mengenali itu gitu. Dan next step-nya adalah, nah ini yang sebenarnya juga bisa dibilang
sulit juga ya gitu. Yaitu adalah menerima emosinya. Menerima itu bukan berarti menyerah. Ya, jadi bukan berarti kita menyerah sama emosi kita gitu ya, pasrah, enggak. Tapi menerima itu kita mengakui bahwa ya itu memang yang kita rasain dan itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi contohnya misalkan gini, ada orang kan yang gue kayaknya iri deh sama dia gitu. Tapi kan berusaha denial, enggak. Masa gue iri sih gara-gara gitu doang? Masa gini-gini, atau kayak tadi contohnya, masa gue sedih sih, masa gue iri sih sama dia gitu, atau misalkan masa sih gue tersinggung sih sama omongannya temen gue ini, padahal temen yang lain kalau diomongin kayak gitu biasa-biasa aja atau santai-santai aja gitu kan ya. Nah gitu kan ya, itu adalah salah satu bentuk, coba deh kamu rasain ya, ketika kamu merasakan muncul emosi terus kamu kayak gitu tuh, antara denial, avoid atau apa, kerasanya lebih berat gak sih? Ya. Karena kayak ada konflik gitu di dalam diri kita tuh, bahwa kita merasa itu tapi kita kayaknya nggak boleh bahasa kayak gitu, kita jadi akhirnya jadi berantem sendiri dan akhirnya intensitas emosinya malah jadi bertambah. Malah bisa mengeluarkan ke perilaku yang jadinya nggak positif sih, karena itu kan malah kan jadi muncul dari apa yang di dalam kan. Benar gitu, karena tadi emosi itu memunculkan satu tindakan gitu. Nah itu dia. Nah jadi sebenarnya langkah awal untuk kita bisa meregulasi emosi adalah pertama tadi mengenali, yang kedua adalah menerima. Stop fighting, stop fighting with yourself. Cuman tinggal bilang, oh ya saya memang lagi merasa marah karena ini. Udah, terima aja. Gitu. Seiring berjalannya waktu, ketika kita menerima bahwa kita memang sebel, benci, sedih, tersinggung, iri, atau mungkin happy sekalipun, itu akan membuat akhirnya intensitas emosinya secara perlahan malah jadi lebih menurun gitu, dan akhirnya bisa mengembalikan kita lagi ke kondisi normal gitu. Ya contohnya kayak misalkan kita lah, coba nanti dirasain ketika kita bilang iya, ditanya sama orang, kalau lo kenapa gitu, nggak apa-apa, tapi itu pasti ada perasaan lebih berat, lebih gelisah, makin gak mau ngaku tuh makin ngerasa berat ya. Tapi ketika kita sudah closure bilang iya sih, gue marah sama lo gitu, itu kan kayak ada sesuatu yang rilis gitu ya, ada sesuatu yang rilis lah gitu, malah bikin jadi lebih ngerasa legaan kan gitu. Nah itu, jadi sebetulnya menerima. Iya, jadi sebenarnya lebih menerima dulu, ditanya sendiri dulu aja menerima itu. Gitu. Benar. Ini ada yang komen nih, stop fighting with yourself, berdamailah dengan dirimu. Berat katanya itu, berdamai dengan diri sendiri tuh berat sih. Kayak mungkin kayak tadi Jessica bilang, ketika kita merasanya A, tapi kita denial atau kayak tadi avoid gitu kan. Itu kan jadi dalam diri kita tuh ada dua hal yang berbeda, itu yang mungkin bikinnya jadi kita kayak nggak berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin itu kali yang dimaksud ya. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya, lebih ke ya mengakui saja kalau memang kita merasakan itu. Dan nggak salah, karena biasanya sebenarnya hal-hal yang membuat kita jadinya menolak untuk merasakan mengalami emosi tertentu tuh adalah tadi mitosnya. Mitos bahwa nggak boleh begini, nggak boleh gitu, emosi tuh nggak harus dipikirin bla 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 gitu. Jadi sebetulnya yang perlu dikenali dulu juga adalah ini juga sih, aku tambahin lagi ya. Jadi yang perlu dikenali juga sebenarnya apa sih mitos dalam diri, belief, false belief yang sering kali kita alami mengenai emosi tadi, yang udah didoktrin sama lingkungan, yang udah didoktrin sama orang tua, sama dari kecil tuh apa sih sebenarnya, itu kita butuh kenali. Ada sih sebenarnya toolsnya, formnya gitu, tapi cobalah secara sederhana kita pahami itu dulu deh gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh jadi susah untuk mengenali emosi itu gitu. Dan emang untuk beberapa orang, untuk sebagian orang melakukan ini nggak bisa secara mandiri, nggak bisa sendiri ya, karena mungkin saking nggak pernah merasakannya, jadi dia butuh bantuan orang lain ya, mungkin butuh psikolog, butuh konselor lainnya gitu. Dan makanya aku bilang nggak bisa kita menyamaratakan, kalau dia bisa sendiri, saya berarti saya harus bisa sendiri, enggak juga. Kayak kita belajar matematika gitu kan ya, ada yang butuh guru les, ada yang enggak gitu kan. Sesimpel itu sebetulnya. Betul. Benar-benar setuju banget. Dan mungkin ini untuk menjawab teman-teman juga ya, mungkin
ketika teman-teman yang lain mungkin nanti ada yang nonton video ini kayaknya kok gampang banget ya, gue selama ini mungkin merasa kayak tadi Jessica bilang gitu, gue lagi berusaha nih ingin berdamai dengan diri sendiri, ingin lebih mengenali emosi yang gue rasakan gitu, cuma mungkin selama ini tidak terbiasa, itu ya kuncinya, tidak terbiasa, Ya, makanya benar. harus dilatih untuk mengenali emosi, bisa menggunakan tadi tuh law of emotion, belajar, atau kalau misalnya kalian merasa kok kayaknya gue orang, atau misalkan ada teman-teman gitu ya yang bilang ke dia, kok lu kayak nggak punya perasaan sih, nah mungkin teman-teman kalau misalnya ngerasa tapi gue nggak merasa ada masalah gitu, nah mungkin kalian bisa cari konselor atau teman-teman psikolog untuk mungkin bisa mulai bercerita, karena jangan sampai tuh itu ya, kadang tuh emosi itu kan dirasakan bukan dipikirkan, yang tadi Jessica bilang gitu. Ketika Benar, kalian, benar, iya kan? benar. Kalau kayak misalkan kalian ketika misalkan suatu emosi ditanya tapi kalian mikir, berarti kan itu ada sesuatu yang kalian ingin bukan tutupin ya, kayak ingin kalian tuh tidak tunjukkan ke orang lain gitu. Makanya ketika ditanya tentang emosi tertentu kalian cenderung berpikir gitu, tidak mengungkapkan sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati gitu ya. Ya, bisa jadi mungkin karena ingin menutupi, atau bisa jadi memang karena tidak terbiasa, yaitu tadi karena memproses emosinya langsung pakai logik aja gitu. Benar. Langsung padahal sebenarnya secara nggak langsung dia tuh sedang meninggalkan emosinya tapi nggak diapa-apain gitu. Kayak ignoring gitu. Nah, satu lagi, ketika misalkan kita gagal, bukan gagal ya, maksud gue ketika kita tidak bisa meluapkan emosi kita, apalagi kita lagi konteksnya ada relasi gitu ya, itu menurut gue nggak tahu ya, mungkin lu bisa menyanggahi gitu, itu salah satu alasan juga ketika apalagi para perempuan gitu yang merasa kok gue nggak di ngertiin ya sama pasangan gue, ya karena lu tidak meluapkan emosi lu tidak menyampaikan emosi lu untuk diketahui mungkin oleh orang lain, jadi sehingga lu sendiri merasa bahwa gue nggak diperhatiin ya, atau kok lu nggak peka banget sih gitu kan. Kadang kan karena kan ini gue coba sambungkan dengan materi lagi episode kemarin tuh ketika kita bahas tentang happy marriage gitu ya kan, dibahas juga kan setiap orang itu punya tabungan emosi dibilangnya tuh Jess. Nah apakah itu termasuk gitu ketika kita ngomongin konteksnya adalah relasi kan pasti dengan orang lain. Iya, nggak cuman pacaran ya, mungkin pertemanan, orang tua anak, atau mungkin suami istri, perlu mengkomunikasikan emosi yang dirasain, tapi dengan tepat gitu ya. Maksudnya kenapa sampai tidak bisa dipahami, tidak bisa memahami, balik lagi tadi bahwa gini, setiap orang itu punya kemampuan untuk bisa menangkap fakta. Kenapa senyum Ibu? Iya, gue mikir-mikir aja gitu. Iya, gitu. Maksudnya, lo kan jadi, kenapa nih orang gitu? Ya ini kan, misalnya gini ya, setiap orang itu punya tingkat kepekaan yang beda-beda gitu terhadap emosi yang kita rasain, nggak bisa sama rata gitu kan ya. Maksudnya, kalau kamu pengen supaya orang lain itu Glory lagi putus nih ya. Iya, jadi mungkin orang yang sudah tinggal sekian lama pun masih dalam proses juga kok memahami emosi pasangannya gitu kan ya. Nah, balik lagi tadi bahwa mengkomunikasikan itu harus gitu, dan supaya orang tuh bisa paham. Kadang-kadang aja di mencoba untuk dikomunikasikan aja bisa jadi masih kurang paham gitu kan, apalagi nggak dikomunikasikan sama sekali. Kayak contohnya misalkan gini, nggak usah deh pasangan, kamu nanti ke psikolog pun kita pasti akan nanya kok apa yang kamu rasain gitu, dan kamu harus bisa menjawab itu, karena kalau misalkan enggak, berarti kan kita juga sulit memvalidasi sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kamu gitu ya. Jadi emang butuh dikomunikasikan gitu. Cuman mungkin ya caranya orang aja sih untuk bisa mengungkapkan itu juga kadang ya susah-susah gampang. Oleh karena itu mungkin bisa pakai yang tadi tuh, bisa pakai way of emotion itu untuk bisa membantu kamu sebenarnya menjelaskan apa sih sebenarnya yang kamu alami, emosi apa yang sedang kamu alami gitu, supaya nggak salah persepsi, dan ngomongnya juga jangan kalau ditanya jawaban apa nggak apa-apa gitu. Itu dia, itu adalah cikal bakal masalah sebenarnya kan, nggak apa-apa. Betul. Apa, gitu. Kalau misalkan saat itu kamu belum bisa ngomong, it's okay, just step back gitu ya, berdiam diri dulu, mengolah semuanya dulu, sehingga akhirnya ketika ditanya kamu bisa jawab
dengan lebih, itu tadi, itu adalah salah satu mungkin tindakan yang tepat untuk kita bisa menyampaikan emosi kita, bahwa marah-marah itu nggak perlu dengan cara bentak-bentak orang, nggak perlu dengan cara banting barang, nggak perlu dengan cara agresi atau kekerasan lainnya, tapi bisa disampaikan bahwa saya marah karena A, B, C, D, E, saya tidak sukanya di bagian ini, tapi untuk kita bisa menyatakan itu dengan tone suara, intonasi, dan secara asertif, mungkin hal yang perlu kita lakukan adalah ya kita mesti step back dulu gitu, kita mesti diem dulu sekian waktu untuk kita bisa regulate diri gitu. Jadi memang setelah nanti kita sudah mulai bisa accept gitu ya, itu prosesnya panjang juga nih accept nih ya. Kita hal yang next yang bisa dilakukan itu adalah take opposite action supaya emosi itu nggak jadi lebih buruk. Contohnya kayak tadi kalau marah mungkin kita diem dulu mikir sebenarnya kita marahnya di bagian apa, kemudian apa yang menyebabkan kita marah, sehingga ketika orang lain bertanya atau ketika kita mau mengkomunikasikannya kita bisa jelas clear ngomong. Karena orang juga pas lagi marah belum tentu bisa ngomong dengan lancar, ada yang kalut jadi ngomongnya amburadul, atau mungkin jadi cuma bisa nangis doang. Kayak gitu. Karena gue juga beberapa kali ketemu orang kayak gitu sih ya. Mungkin mereka tuh situasi hatinya sedang tidak dalam kondisi yang menyenangkan gitu. Mungkin jadi kesannya tuh marah, padahal mungkin bukan itu emosi yang sedang dialami gitu. Cuma keluarnya tuh kayak ngebentak orang, ngomongnya kasar, padahal mungkin ya feel-nya tuh mungkin memang marah gitu. Cuma ya karena nggak tahu cara meluapkannya, jadi keluarnya ya begitu bentuknya. Ya benar. Makanya kita perlu kenali dulu kan sebenarnya kita tuh kenapa, dan biasanya kalau kita mengalami emosi itu apa yang kita lakukan gitu kan. Mulai nilai-nilai sendiri, kira-kira selama ini tindakan yang kita lakukan untuk bisa mengekspresikan itu biasanya akibatnya apa ke kita? Banyakan negatifnya atau lebih positif? Kalau banyakan negatifnya berarti mungkin ada yang harus kita modifikasi di situ. Tapi ini ya, dengan apa yang tadi barusan lu sampaikan, gue jadi berpikir deh, kita tuh setiap orang tuh harus bisa ngenalin diri sendiri dulu deh. Jangan berharap orang lain bisa mengenali diri kita kalau kita sendiri aja nggak kenal diri kita. Karena ya itu kayak yang tadi lu bilang, Jess, mantap. Gila, luar biasa banget. Tapi benar, karena gini, lu mau expect orang buat ngertiin lu apa kalau lu aja nggak ngerti gitu dengan emosi yang lu alami. Karena kan balik lagi kayak Jessica bilang, di dalam diri kita mungkin kita sedang mengalami marah gitu, atau mengalami kecewa atau apapun itu, terus misalkan keluarnya dengan emosi yang lain, kan orang jadinya kan salah persepsi dengan apa yang kita lagi rasakan gitu kan. Benar gitu. Karena kita nggak kenal, akhirnya kita jadi salah mengekspresikannya, kita jadi nggak tahu akhirnya langkah antisipasi yang harus kita lakukan apa gitu. Karena nanti apa sih dampaknya kalau misalkan kita nggak bisa memahami emosi dengan baik, itu juga ada lagi gitu kan. Ya kita brainstorming aja lah, apa loh orang yang, kalau orang tuh nggak mampu mengalami emosi tuh gangguannya bisa kemana-mana loh. Ganggu relasi, ganggu fungsi dia, nggak bisa bekerja dengan baik, tadi nggak bisa mengambil keputusan dengan tepat, tindakan yang tepat, kayak gitu-gitu kan. Ya akhirnya berentet tuh jadi ke mana-mana. Benar. Cuman memang ini sih nggak tahu ya, mungkin buat banyak orang merasa bahwa mengenali diri itu jadi satu tindakan atau mungkin aktivitas yang remeh-temeh kali ya itu. Aku merasanya sih begitu gitu. Sementara sebetulnya itu adalah satu hal yang amat sangat luar biasa penting sih. Gitu kan. Kita pun sebagai psikolog juga harus, misalnya jujur aja sebagai psikolog kita juga harus bisa memahami diri. Jadi kita juga jadi tahu nih, sesimpel kalau misalkan kayaknya aku udah mulai overload nih. Jadi gue harus stop dulu, tidak misalkan tidak menerima klien dulu atau tidak ini dulu. Jadi akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau misalkan memaksa untuk mengambil pekerjaan atau mengambil klien yang kita lagi tidak bisa handle gitu ya, kan akhirnya ke pekerjaan, ke cara kita menghandle juga jadinya amburadul gitu. Betul. Tiba-tiba gue keinget dengan mata kuliah yang pernah kita pelajari dulu.
kesehatan mental. Apa Karena gue tuh? tiba-tiba ingat dengan apa yang tadi lu bilang itu kan mungkin dalam kondisi aktivitasnya adalah ketemu gitu loh, ketemu ngobrol secara lisan gitu kan, mengungkapkan emosinya. Nah, itu gue kepikiran dulu tuh kayak pas zaman kuliah kesehatan mental tuh gue ingat ada mungkin kayak ini ya tentang mengenali emosi juga kuliahnya, tapi menggunakan emoticon kayak di handphone dulu kan, zaman-zamannya kayaknya udah lama banget tuh zaman kayaknya ya, yang handphone yang baru keluar si emoticon, terus kayak coba deh kalian kenali, kalian hari ini yang lagi mana emoticonnya, mungkin dalam itu zaman apa tuh? BlackBerry? Iya kayaknya gitu. Sebenarnya kita masih sejaman lah ya kurang lebih gitu, masih mengalami BlackBerry. Enggak sih, itu aku kira-kira aja. Nggak mau ngaku gitu kalau udah tua. Makanya, tapi maksudnya kan itu sebenarnya udah mulai difasilitasi loh, kita tuh udah mulai kayak diajarkan bahwa emoticon tuh banyak banget gitu loh. Itu ya kayak tadi, emosi aja banyak digambarkan sebagai sebuah simbol emoticon kan, itu harusnya membantu kita gitu, kayak lu lagi marah kan ada gambarnya tuh muka yang merah kayak marah gitu, tapi kalau lebih sedih ada gambar marahnya. Iya, sedihnya juga kan ada yang kayak baru terus ada yang udah banjir, ada yang apa. Ya kan kalau emoticon kan gitu. Marah juga ada yang cuman baru gitu terus merah, ada yang ada explode kepalanya gitu. Nah, itu juga semacam kan. Benar. Oke. Gila, ini gitu. Jadi kalian related lah ya dalam kehidupan sehari-hari, yang kalian tuh sebenarnya kalau mau belajar mengenali emosi, udah banyak source-nya, udah banyak caranya, tinggal mau apa enggak. Iya, benar, tinggal mau apa enggak, balik lagi ke apa namanya, ke quotes yang sebelumnya. Tinggal mau apa enggak gitu. Gitu sih. Karena memang ya apa ya, ya kalau buat aku pribadi adalah ya rasa bahagia, depresi atau hal buruk lainnya itu memang adalah hal sementara yang kita sadari dan datang tuh sebagai tamu nggak terduga. Ya udah, sambut, terima aja, ya bersyukur kalau kita masih bisa merasakan itu gitu kan. Karena apapun yang kita alami itu pasti punya tujuan, bukan cuma kebetulan. Betul. Gitu. Udah bentar lagi khotbah hari Minggu nih. Udah. Oke, kita buka. Gitu. Jadi maksudnya itu relate sih sebenarnya, ya apa namanya, hal-hal yang kita alami di apa namanya, hubungan spiritual kita juga tuh kan sebetulnya membuat kita lebih peka juga terhadap emosi yang kita rasakan gitu ya. Itu memberikan kita ruang untuk bisa merenung gitu. Nah, orang tuh kadang merasa hal-hal aktivitas seperti itu tuh apa ya, bisa dibilang ya wasting time itu. Nih pertanyaan guys, hal paling mudah agar bisa menerima emosi dengan hati pas gimana ya? Cara gimana ya pertanyaannya ya? Iya, aku juga cara menerima emosi gimana nih, Van? Ini kebetulan temen aku juga. Maksudnya gimana, Van? Van? Mengenali emosi, menerima, memahami emosi dengan hati itu ya. Sebenarnya apa ya? Emosi itu ada proses kognitifnya juga kok. Ya, kayak tadi kita kan harus mengidentifikasi ya, gitu ya. Berarti kan ibaratnya kita harus bisa juga memberikan nama, itu kan sebenarnya proses kognitif gitu. Jadi nggak ada yang diproses, itu emang dipahami dengan hati sih. Itu ada proses kognitifnya juga, ada proses berpikirnya juga. Tapi yang kita mesti kenali adalah kita merasa apa gitu. Bukan kita apa namanya memikirkan apa, tapi lebih apa yang kita rasain, lalu habis itu apa yang kita rasain itu kita kasih nama gitu. Ya, betul. Gitu loh. Nanti kalau yang ini mungkin bisa dilanjut lebih dalam di Japri ya, Bos. Boleh. Tapi ya itu sih, maksudnya mungkin ya ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi kan sempat kita bahas juga gitu sepanjang diskusi ini kan, menunjukkan bahwa memang banyak orang yang masih ternyata belum bisa mengenali emosi dirinya sendiri gitu ya. Itu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi dan itu ya bukan tugasnya psikolog, tapi memang tugas kita masing-masing, balik lagi gitu. Tapi kalau butuh bantuan untuk mengenali, boleh diskusi dengan psikolog, ketemu konselor untuk diskusi. Benar. Benar banget gitu kan. Makanya aku selalu open sih. Yang ternyata itu ya karena mungkin kita merasa bahwa kita mempelajari hal itu, jadi menganggap bahwa emosi itu adalah satu hal yang
mungkin biasa gitu kan. Tapi sebenarnya di luar sana tuh masih banyak sih yang apalagi hidup dengan itu tadi ya, mitos-mitos emosi yang sebenarnya mitosnya nih ya, mitos itu banyak banget sih, banyak banget, dan itu pasti salah satunya relate sama kita. Kayak contohnya misalkan, oh kalau memperlihatkan emosi nanti aku dibilang baper, dibilang drama queen kayak gitu-gitu. Nah mungkin buat teman-teman juga yang apa namanya memiliki rekan-rekan seperti itu yang memang apa namanya lagi mencoba untuk mengungkapkan emosinya gitu ya, cobalah untuk jadi lingkungan yang kooperatif gitu. Benar. Dan itu memang harus mulai dari kita pokoknya gitu, karena lingkungan kita balik lagi lingkungan kita seperti itu, kalau kita ikutan kayak gitu ya makin udah deh makin gak kenal emosi jadinya. Gitu. Nih Kak Risti, dikenali, dirasain, diakui, itu diizinkan ya Kak gitu. Iya, diizinkan untuk dirasakan gitu. Gitu. Betul. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi apa ya, sederhana, kedengeran sederhana tapi sebenarnya susah banget. Betul. Itu hal simple tapi memang kayak lu bilang, Jess, itu butuh proses karena kita tidak dibiasakan untuk melakukan hal itu dari kecil. Iya, benar gitu. Itu tadi yang kayak aku bilang, klien gue ada yang kayak gitu, yang flat aja, datang flat gitu kan, ditanya kenapa kesini, intinya lack of motivation lah katanya gitu ya. Terus apa yang kalau ditanyain mengenai apa yang aku rasa, apa yang kamu rasain, jawabannya selalu nggak tahu, mungkin kayak sedih, mungkin nggak tahu ya, mungkin bingung gitu, sampai akhirnya dia googling gitu, dan aku ngerat, oh segitunya memang dia sulit untuk bisa mengenali, dan itu banyak sih gitu yang terjadi. Ya mayoritas, nggak mayoritas juga sih, tapi bisa dibilang so far yang aku temui itu di klienku banyak memang cowok yang apa namanya melakukan itu gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga perempuan juga ada kok yang kayak gitu. Betul. Karena terlebih lagi kalau kita gitu. Ya mungkin secara, gue nggak bilang Indonesia juga, ini secara timur ya itu cowok tuh nggak boleh lemah. Jadi ketika nunjukin emosi tuh nggak boleh cowok nunjukin emosi kan, sekarang kayak gitu. Iya, nggak boleh nangis, nggak boleh ini gitu. Nggak boleh nangis deh, cowok itu nggak boleh nangis kayak gitu. Iya. Itu aja kan udah ini ya. Iya, itu paling luapan emosi. Ya kalau misalkan nangisnya cuma 5 menit, itu masa nggak boleh sih? Gitu. Misalnya, ya sebentar doang gitu, masa nggak boleh sih? Tapi habis itu dia bisa lebih lega gitu kan ya. Itu mungkin karena proses itu. Tapi kan akhirnya jadinya keluar juga, jadi akhirnya dia nggak bisa mengekspresikan. Orang juga jadi salah tangkap gitu, salah nggak bisa paham, nggak bisa memahami dia sebetulnya apa yang dia rasain gitu. Itu juga nanti kaitannya ada ke kecerdasan emosional juga sih gitu. Gitu. Ya kali di bawah ranking GBK katanya nih. Kalau misalkan di bawah salju gitu, kalau misalkan masih belum pas gimana dong Kak gitu. Kalau rasanya masih belum pas gimana dong Kak, di bawah ranking GBK aja ikut. Salah. Gak bisa lagi PSBB Bapak gitu. Oh, kalau kan biar nggak jadi bola salju, emosinya harus diterima. Iya, itu makanya ngerasain emosi tuh ini kayak nyicil gitu ya. Pelan-pelan dikeluarin, pelan-pelan diekspresiin, pelan-pelan disalurkan gitu. Karena kalau ditahan terus, itulah jadinya bola salju. Buat yang udah keburu jadi bola salju, pelan-pelan coba untuk diurai. Itu bisa di ini kok, bisa di wadahmu itu, wadah emosimu itu bisa dikosongkan kok gitu. Bisa ekspresikan pelan-pelan, tapi memang butuh proses gitu. Karena apa namanya, nggak cuma orang di luar sana ya, klienku pun kadang-kadang ketika datang tuh ekspektasinya mau langsung selesai. Bener. Pengennya instan. Pengennya instan, padahal mungkin belum tentu ya, tergantung sudah seberapa banyak kemuatan emosi yang nggak dikelola dengan baik ini, yang udah dibawa kemana-mana si kopernya ini gitu. Betul. Jadi kudu pelan-pelan, dicicil pelan-pelan. Salah satunya juga yang bisa dilakukan mungkin untuk bisa mengenali emosi juga bikin journal of emotion ya. Jadi hari ini buat yang suka nulis gitu ya, buat yang suka nulis diary atau suka nulis lah, bisa
list gitu ya, hari ini tuh tadi aku merasakan emosi apa aja ya. Ketika pagi tadi aku ngerasain apa, karena apa, ngerasain apa, karena apa, terus apa yang aku lakuin gitu kan, terus ngerasain apa, lalu karena apa yang aku lakuin. Nah, dari apa-apa yang kita lakukan itu aku bisa suka ngasih minta klienku tuh untuk nge-rating 1 sampai 10 efektivitasnya ke kamu sampai mana gitu. Benar Gitu kan. Itu juga bisa jadi bank of problem solving ya gitu. Jadi kita punya banyak cara untuk bisa menyalurkan itu. Cuman dengerin musik tuh seringnya kayak gitu. Cuman dengerin musik atau diem aja. Seberapa relief kamu ngerasanya gitu kan. Nanti lama-lama akhirnya kita arahkan untuk lebih tahu lagi, karena kan kayak tadi ya, bisa dibilang selain kita mengenali dan kita juga take opposite action, kita juga kadang-kadang nggak bisa langsung menghilangkan emosi begitu saja, apalagi kalau itu sudah bercampur aduk dengan pengalaman lalu yang cukup signifikan gitu ya. Nah, itu bisa jadi juga kita bisa mengenali kira-kira aktivitas apa yang kita bisa lakukan ya sesuai dengan apa yang kita sukai gitu, untuk bisa itu tadi melakukan step back atau melakukan hal yang bisa membuat kita nurunin emosi dulu, dan akhirnya kita bisa mengolah itu dengan baik sebelum akhirnya kita menentukan tindakan kita harus ngapain ke si sumber emosi ini atau ke orang yang jadi sumbernya itu. Contohnya kita tadi, dan itu GBK olahraga, mungkin kalau lagi marah gitu ya, lari aja dulu. Benar. Gitu. Dan itu mungkin bisa dilakukan. Maksudnya sebaik ini kan ketika kita mengenali emosi dan juga kita bisa tahu nih caranya untuk menyalurkan atau mengeluarkan emosinya dengan cara yang seperti apa, ya butuh proses juga gitu ya, nggak instan. Dan kita memang harus tahu juga, karena mungkin setiap orang caranya ya mungkin balik lagi beda-beda kali ya, Jess ya. Beda-beda benar gitu kan. Ada yang mungkin dengerin musik dulu, terus dengerin musik dia tenang, baru habis itu dia bisa ngomong. Yang penting pokoknya take opposite action-nya sih gitu. Tapi untuk mencapai take opposite action itu untuk beberapa orang mungkin butuh waktu gitu ya, nggak bisa langsung. Kayak misalkan kalau misalkan cemas, sebenarnya kan harus menghadapi apa yang bikin jadi cemasnya kan. Tapi untuk bisa menghadapi itu kita mesti ngumpulin tekad dulu gitu kan. Untuk bisa mempersiapkan itu mungkin kita bisa melakukan hal yang lain, atau kayak tadi kalau lagi marah, sebenarnya kita harus asertif sama orang yang kita kesali itu kan. Tapi untuk bisa mencapai proses itu mungkin kita butuh kita menenangkan diri dulu dengan cara aktivitasnya mungkin macam-macam, kayak tadi olahraga gitu kan, atau mungkin jalan-jalan dulu sampai kita ngerasa lebih enak baru kita ngomong. Prosesnya beda-beda, tapi ada juga yang langsung bisa ngomong. Jadi mungkin kalau sudah terbiasa, kalau sudah cukup terlatih, bisa lah melakukan hal itu. Tapi ya itu pun beda-beda, sumber emosinya itu tergantung intensitasnya sebesar apa yang kita rasain. Mungkin untuk hal yang ini bisa, untuk hal yang itu enggak gitu kan ya. Gitu. Iya, benar sih, benar-benar harus dilihatin, diidentifikasi lah satu persatu penyebabnya apa sehingga munculnya emosi seperti apa gitu kan. Iya, benar gitu. Kira-kira kalau emosi dominan yang kamu rasain apa sih biasanya, terus apa sih yang menyebabkan itu, misalkan kayak gitu, itu juga perlu diketahui. Kita tuh lebih sering ngerasain yang kayak gimana dalam kondisi seperti apa. Itu sih. Nah, dengan kita kenal kondisi-kondisi seperti apa yang menimbulkan emosi tertentu, kita jadi bisa anticipate juga kan. Oh, kalau saya menghadapi ini, contohnya kayak misalkan di kantor gitu ya, teamwork gitu kan. Aku tahu nih kalau misalkan ini orang suka ngaret nih, ngumpulin submit sesuatu gitu kan ya. Nah, daripada nanti aku meledak sama dia karena aku nggak suka nih planku hancur berantakan, ya kan, misalkan kayak gitu. Gimana caranya supaya aku bisa anticipate itu? Misalkan udah tahu kalau ini orang suka ngaret submitnya, berarti mungkin taktisnya adalah ya misalkan deadline-nya hari Rabu, kamu bilangnya hari Senin aja gitu. Jadi paling nggak mengamankan itu. Kayak gitu. Jadi hal-hal simpel itu. Emosimu aman, penyampaiannya juga nggak maksudnya cara mengantisipasinya juga nggak bikin orang juga jadi rasa tersinggung sama sikap kamu. Benar banget. Itu solusi dua arah sih jadinya. Ya, benar gitu. Atau mungkin ya itu tadi intinya bagaimana supaya kamu
menyelesaikan masalah itu juga nyaman, orang lain juga bisa terima gitu loh. Itu Betul. nanti baliknya ke kecerdasan emosi itu. Iya. Bagaimana kita bisa menempatkan dan menyampaikan itu dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Wow, berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tahu nih sebenarnya seberapa cerdas sih gue secara emosi, mungkin bisa lihat googling juga kan suka banyak tuh kuesioner-kuesioner online kan. Mungkin bisa sambil dicoba juga kali ya, Jess. Tergantung sih, Pak. Karena ini kuesioner ini juga apalagi kalau cuma kuesioner Facebook gitu ya, suka nggak jelas juga tuh validitasnya. Yang paling benar tuh sebenarnya adalah itu aja sih dulu, kenali dulu aja gitu, kenali dulu diri, kenali dulu emosi, kemudian mulai lihat-lihat dampaknya gimana ke lingkungan gitu kan. Biasanya kan kalau kita dirasa sudah tidak ibaratnya, kalau orang tuh udah banyak yang komplain tentang emosi kita yang satu itu gitu ya berarti itu udah saatnya kita mungkin harus berpikir apa yang harus kita modifikasi di situ gitu. Oh, betul. Udah itu benar kalau ukur yang mengganggu orang lain. Itu deh pasti ada yang salah. Ya, ada yang mengganggu orang lain atau paling tidak mengganggu diri sendiri, ngerasa bahwa fungsinya tuh mulai perannya pekerjaan tuh udah mulai terganggu. Karena kan sebenarnya segala sesuatu yang udah berlebihan tuh pasti ada rasa tidak enak ya, nggak nyaman yang mengganggu antara orang atau kitanya yang merasa, tergantung yang mana. Betul. Gitu. Oke, thank you loh Jess untuk sharingnya hari ini. By the way, masih ada yang mau disampaikan nggak? Atau sudah semua? Udah sih, so far udah Luar semua biasa. yang udah semua kayaknya sih ya, karena sebenarnya kalau mau detail mengenai regulasi emosi tuh panjang sih dan metodenya banyak banget ya gitu. Cuman yang sederhana, aku hanya menyampaikan apa yang bisa dilakukan mungkin sehari-hari ya gitu. Kalau misalkan menyampaikan metode terapi kan nanti salah pengaplikasiannya. Jadi lebih baik yang kita bisa lakukan sehari-hari aja deh gitu, sebagai orang awam untuk diri kita sendiri. Gitu. Setuju, karena kalau misal lu udah terlalu detail gitu, bisa jadi ntar gak cocok dengan masalahnya, tapi dirasa kayak itu ya, kayak beli obat gitu loh. Kayak ini kan sama nih penyakit yang gue alami, padahal mungkin bukan. Kalau obat ya udah nggak sembuh jadinya. Benar banget. Gitu. Kelah luar biasa. Thank you aja untuk sharingnya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang nonton itu juga semakin memahami pentingnya untuk bisa mengenali dulu emosi, setelah itu baru kalian belajar untuk mengelola gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian intinya aku sih berharap teman-teman punya insight itu aja dulu. Benar. Terhadap diri sendiri dulu gitu. Ya kalau misalkan sepanjang dengerin kita dari awal gitu ya, misalnya tiba kayaknya gue kesindir. Itu yang kita incar memang. Kalau udah merasa ada yang gimana gitu, itu tujuan kita hari ini memang. Gitu supaya orang aware dulu lah minimal gitu loh. Sebenarnya tuh ada apa sih dengan diri kalian gitu. Nah kalau kalian butuh bantuan gitu, gak bisa sendiri nih kayaknya. Nanya teman juga kayaknya nggak ada solusi. Ya carilah seperti Jessica gitu ya. Orang-orang yang sudah certified untuk membantu kalian. Tuh. Promosi yuk. Luar biasa inilah. Iya dong, maksudnya karena kadang gini Jess, kenapa sih? Iya, benar. Suka ada yang nanya ke gue, lu ngapain sih ngadain acara bincang-bincang online gitu kan? Dan kebetulan memang banyak orang psikolog gitu kan. Ya karena memang relasi gue sama psikolog gitu. Karena gue bilang gitu, kadang ada beberapa teman-teman gue tuh yang bingung mau cerita nyari psikolog, mereka bingung nyari psikolog kemana. Terus gue cuma bilang, lu lihat di Instagram gue, lu lihat di foto-fotonya tuh di psikolog semua, lu kontak aja salah satu, gue gituin paling. Mana aja yang mukanya lebih memberikan pencerahan gitu, pilih aja. Dan topiknya itu kan lumayan berbeda-beda kan, Jess. Misalkan nih kayak kita sekarang bahas mengelola emosi gitu kan. Kalau misal teman-teman yang lagi merasa nih gue masalah secara emosi ya, lu juga sempat bahas tentang kecemasan berlebih. Kalau misal kalian punya masalah tentang itu, silakan kontak Jessica. Ini ada Ana nih. Kemarin gue ngobrol sama Ana tentang bergibah ria gitu. Kalau misal kalian tuh punya intensitas bergibahnya yang sangat tinggi gitu, kayak sudah cukup mengganggu, bolehlah konsultasi sama anak kan gitu. Oh iya benar. Langsung masing-masing nanti jadinya. Benar. Nanti kalau gue nggak bisa handle kasih ke anak gitu ya maksudnya. Iya benar gitu. So kan teman-teman aja. Iya lebih maksudnya balik lagi kita pengen orang-orang lebih aware tentang dirinya sendiri dulu gitu. Mengenali diri sendiri itu penting guys. Iya benar banget gitu. Oke lah kalau begitu.
Nama munculnya di akhir, kita udah mau posting abis ini. Oke, itu aja yang mau gitu ditanyain lagi. Udah cukup, kalau makin banyak ntar kita kayak konseling jadinya ya. Cukup untuk hari ini. Ya, iya bener juga, iya. Thank you sekali, thank you so much Jess untuk bantuannya, karena lu sangat welcome banget ketika gue bilang, Jess sharing lagi yuk, hayu gitu. Wah ini mantap banget nih. Semoga nanti kalau misalkan setelah ini